Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, melanjutkan pembacaan tafsir Qur'anal Azim. Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Asbabun Nuzul surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Al-Hasan yang telah menceritakan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka orang-orang Quraisy sebagian di antara mereka saling bertanya kepada sebagian yang lain. Kemudian turunlah ayat ini dengan firman-Nya, amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim, tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita besar. Quran surat An-Naba ayat 78. Quran surat ayat 1 sampai 2, Quran surat ke-78. Surat An-Naba berarti berita besar. Yang Makiyah, surat ini Makiyah, 40 atau 41 ayat, turun sesudah surat Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amma, tentang apakah mereka, mengenai apakah yatasaaluna, mereka saling bertanya-tanya, yakni orang-orang Quraisy, sebagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lainnya. Anin naba'il azimi, tentang berita yang besar. Ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan mereka itu. Sedangkan istifham atau kalimat kata tanya yang pada ayat yang pertama tadi mengandung makna yang mengagungkannya. Hal yang dimaksud adalah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terkandung berita mengenai adanya hari berbangkit dan lain-lainnya, dan hal lain-lainnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka memperselisihkan tentang ini. Orang-orang yang beriman mempercayainya, sedangkan orang-orang kafir mengingkarinya. Kalla, sekali-kali tidak. Kata ini merupakan sanggahan yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir tadi. Saya lamuna, kelak mereka mengetahui apa yang bakal menimpa mereka sebagai akibat dari keingkaran mereka kepada Al-Quran. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahuinya. Ayat ini merupakan pengukuh dari ayat sebelumnya, dan pada ayat ini dipakai kata tsumma untuk memberikan pengertian bahwa ancaman yang kedua lebih keras dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaannya untuk membangkitkan makhluk semuanya. Untuk itu dia berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, yakni terhampar bagaikan permadani. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi, sebagaimana halnya kemah yang berdiri dengan mantapnya berkat patok-patok yang menyangganya. Istifham atau catatannya di sini mengandung makna takrir atau menetapkan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu terdiri atas jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Untuk istirahat bagi tubuh kalian. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, sebagai penutup karena kegelapannya. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, yaitu waktu untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina fawqakum sab'an, dan kami bina di atas kalian 7 lapis, maksudnya langit yang berlapis 7, shidadan, yang kokoh. Lafaz shidadan adalah bentuk jamak dari lafaz syadidatun, artinya sangat kuat, lagi sangat rapi, yang tidak terpengaruh oleh berlalunya zaman. Waja'alna siraja wahaja. Waja'alna siraja, dan kami jadikan pelita yang menerangi, wahaja,
wahaja. Yang amat terang, yang dimaksud adalah matahari. Wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan dari awan yang tebal, yaitu awan yang banyak mengandung air, dan sudah saatnya menurunkan air yang dikandungnya, sebagaimana halnya seorang gadis yang sudah masanya untuk berhaid. Ma'al tajjaja, air yang tercurah bagaikan air yang dicurahkan. Linukhrija bihi habbau wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian seperti biji gandum, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan seperti buah tin, wajannatin alfafa, wajannatin, dan kebun-kebun atau taman-taman, alfafa yang lebat, alfafan yang lebat tumbuh-tumbuhannya. Lafaz alfafan bentuk jamak dari lafaz lafifun, wazannya sama dengan syarifun yang bentuk jamaknya adalah asyrafun. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan di antara semua makhluk, kana miqata, adalah suatu waktu yang ditetapkan, waktu yang ditentukan untuk memberi pahala dan menimpakan siksaan. Yauma yunfakhu fis suri, yaitu hari ditiup sangkakala, menjadi badal dari lafaz yaumul fasl, atau merupakan bayan darinya. Yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Fatatuna, lalu kalian datang dari kuburan kalian menuju ke mauqif atau tempat penantian, afwajan, berkelompok-kelompok secara bergelombang, yang masing-masing gelombang berbeda dengan gelombang lainnya. Wa futihatis sama'u, wa futihatis sama'u, dan dibukalah langit, dapat dibaca futihat atau futihat, futihat atau futihat. Artinya langit terbelah karena para malaikat turun. Fakanat abwaba, maka terdapatlah beberapa pintu, yakni langit itu membentuk beberapa pintu. Wasuyiratil jibalu, dijadikan dan dijalankanlah gunung-gunung, maksudnya lenyap dari tempatnya. Fakanat saroba, maka menjadi fata morgana lah ia, menjadi debu yang berterbangan, atau dengan kata lain gunung-gunung itu menjadi sangat ringan jalannya bagaikan debu yang diterbangkan. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintaian, artinya selalu mengintai atau ada tempat pengintaian. Littoghina ma'abalittoghina, bagi orang-orang yang melampaui batas, karena itu mereka tidak akan dapat menyelamatkan diri darinya. Ma'aban, sebagai tempat kembali bagi mereka, karena mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal. Lafaz labisina adalah hal bagi lafaz yang tidak disebutkan, yakni telah dipastikan penempatan mereka, fiha ahqaba, di dalamnya berabad-abad, yakni untuk selama-lamanya tanpa ada batasannya. Lafaz ahqaban merupakan bentuk jamak dari lafaz hukban. La yadzuquna fiha bardan, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, mereka tidak pernah merasakan tidur di dalamnya. Wala syaraban, dan tidak pula mendapatkan minuman yang lezat. Illa hamiman, illa kecuali selain hamiman, air yang mendidih, yaitu air yang panasnya tak terterikan. Wa ghassaqan, dan nanah, dapat dibaca ghassaqan atau ghassaqan, artinya nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Mereka diperbolehkan untuk meminumnya. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal atau sesuai dengan amal perbuatan mereka, karena tiada suatu dosa pun yang lebih besar daripada kekafiran, dan tiada azab yang lebih besar daripada azab neraka. Innahum kanu la yarjuna, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, artinya mereka tidak takut, hisaban, kepada hisab, karena mereka ingkar kepada adanya hari berbangkit. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Qur'an, kidzaban, dengan sesungguhnya. Maksudnya dengan kedustaan yang sesungguhnya. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu dari amal perbuatan, ahsainahu, telah kami hitung, telah kami catat, kitaban, dalam suatu kitab, dan yaitu dalam catatan-catatan di lauh mahfuz, supaya kami memberi balasan kepadanya, antara lain karena kedustaan mereka terhadap Al-Qur'an. Fadzuqu, karena itu rasakanlah,
Artinya lalu dikatakan kepada mereka sewaktu azab menimpa mereka, rasakanlah pembalasan kalian ini. Falan nazidakum illa azaba, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain dari azab, di samping azab yang kalian rasakan sekarang. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Yang maksudnya mendapat tempat kemenangan di surga. Hadaiqa, yaitu kebun-kebun. Lafaz ayat ini menjadi badal dari lafaz mafazan atau sebagai penjelasan dari wa'an darinya. Wa'anaban, dan buah anggur. Diatofkan kepada lafaz mafazan. Wa kawa'iba, dan gadis-gadis remaja, yaitu gadis-gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya. Lafaz kawaib bentuk jamak dengan dari kafa lafaz kaib. Atroban, yang sebaya umurnya. Lafaz atroban bentuk jamak dari kata tirbun. Wakak sang dihako, wakak san dihakon, dan gelas-gelas yang penuh berisi khomer. Dan di dalam surat Muhammad disebutkan pada salah satu ayatnya sungai-sungai dari arak atau khomer. Quran surat 47 Muhammad ayat 15. La yasma'una fiha, di dalamnya mereka tidak mendengar, yakni di dalam surga itu sewaktu mereka sedang meminum khomer dan merasakan kelezatan-kelezatan lainnya, laguan, perkataan yang sia-sia, perkataan yang batil, wala kidzaban, dan tidak pula dusta. Jika dibacakan kidzaban artinya dusta. Jika dibaca kidzaban artinya kedustaan yang dilakukan seorang kepada yang lainnya. Keadaannya berbeda dengan apa yang terjadi di dunia sewaktu khomer diminum. Jazaa'am mir rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan hal tersebut kepada penghuni-penghuni surga sebagai pembalasan darinya. Ata'an, dan pemberian, menjadi badal dari lafaz jazaan. Hisaban, yang cukup banyak, sebagai pembalasan yang banyak. Pengertian ini diambil dari perkataan orang Arab atani sabani, artinya dia memberiku kepada pemberian yang cukup banyak. Atau dengan kata lain, memberikan pemberian yang banyak kepadaku sehingga aku mengatakan cukuplah. Rabbis samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi, dapat dibaca dengan Rabbis samawati wal ardi dan Rabbus samawati wal ardi. Wa ma bainahuma rahmani, dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pemurah. Demikianlah lafaz ar-Rahman dapat dibaca ar-Rahmanu atau ar-Rahmani. Disesuaikan dengan lafaz Rabbun tadi. Kalau Rabbis berarti Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani. Kalau Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmanu. Tadi la yamlikuna, mereka tiada memiliki, yakni makhluk semuanya, minhu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khitaban, sepatah kata pun, yaitu tiada seorang pun yang dapat berbicara kepadanya karena takut kepadanya. Yauma yaqumu, yauma pada hari itu, lafaz yauma merupakan dzaraf bagi lafaz la yamlikuna. Yaqumur ruhu, ketika ruh berdiri, yakni malaikat Jibril dan bala tentara Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu shoffa, dan para malaikat dengan bersof-sof. Kata lafaz soffan menjadi hal, artinya dalam keadaan berbaris bersof-sof. La yatakallamuna, mereka tidak berkata-kata, yakni makhluk semuanya, illa man adinalahur rahmanu, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah untuk berbicara. Waqala, dan ia mengucapkan perkataan shawaban, yang benar. Mereka terdiri atas orang-orang yang beriman dan para malaikat. Upamanya mereka memberi syafaat kepada orang-orang yang diridhoi olehnya untuk mendapat syafaat. Dzalikal yaumul haqqu, itulah hari yang pasti terjadi, hari yang pasti kejadiannya yaitu hari kiamat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki
niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya, yakni kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, supaya ia selamat dari azabnya pada hari kiamat itu. Ini ayat 40. Inna anzarna kedua. Inna Kedua apa? Tiga. Ini ayat ke-40. Surat ke-78. Inna anzarnakum. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, hai orang-orang kafir Mekah, azabang qoriba, siksa yang dekat, yakni siksa pada hari kiamat yang akan datang nanti. Setiap sesuatu akan datang itu berarti masa terjadinya sudah dekat. Yauma, pada hari, menjadi lafadz dzaraf dari kata azaban, berikut sifatnya. yakni berikut lafadz qoriban. Yang zurul mar'u. Manusia melihat, setiap manusia melihat ma qaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni perbuatan baik dan perbuatan buruk yang telah dikerjakan semasa di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya. Huruf ya di sini bermakna tanbih. Kuntu turoba, sekiranya aku dahulu adalah tanah, maka aku tidak akan disiksa. Ya, mengatakan demikian sewaktu Allah berfirman kepada semua binatang sesudah dia melakukan hukum kisos, sebagian dari mereka terhadap sebagian lainnya, jadilah kamu sekalian tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.